Coba bayangin kalau kalian lagi scroll media sosial terus nemu berita yang bunyinya ilmuwan Jepang berhasil menghapus kromosom penyebab Down syndrome. Mata langsung melotot, jempol auto berhenti swipe, dan otak mungkin mikir, hah? Dihapus? Emang kromosom bisa kayak file di komputer gitu? Kromosom itu kan bagian dari DNA, kayak pondasi rumah tubuh manusia. Emangnya bisa dihapus gitu aja? Kayak coret-coretan di papan tulis. Nah, itulah yang lagi rame dibahas di dunia sains gara-gara satu kabar heboh dari Jepang. Dan ini bukan teori konspirasi atau film fiksi ilmiah. Ini nyata. Ilmuwan dari University Mai di Jepang, dipimpin oleh Ryotaro Hashizume, baru saja bikin gebrakan ilmiah yang bisa mengubah sejarah dunia medis. Dan mungkin juga cara kita melihat manusia dan keberagamannya. Jadi gini guys, sebelum makin bingung, mari kita mulai dari dasar dulu. Down syndrome itu apaan sih sebenarnya? Singkatnya, Down syndrome itu adalah kondisi genetik yang terjadi ketika seseorang punya salinan tambahan dari kromosom 21. Normalnya manusia punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Tapi orang dengan Down syndrome punya satu kromosom ekstra. Jadi totalnya 47 nih. Jadi too much nih, lebih satu gitu ya. Nah, kromosom ekstra ini bisa bikin banyak perubahan pada perkembangan fisik dan mental seseorang. Mereka bisa mengalami disabilitas intelektual, keterlambatan tumbuh kembang, dan berbagai masalah kesehatan lain seperti kelainan jantung, gangguan pencernaan, dan masalah pendengaran. Masih banyak lagi juga sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat dong nih, orang-orangnya kayak gini biasanya memiliki bentuk tubuh atau aura yang sama gitu. Selama ini dunia medis cuma bisa menangani gejalanya. Kayak misal kalau ada masalah jantung ya dioperasi, kalau ada kesulitan belajar ya ikut terapi. Tapi penyebab utamanya di kromosom ke-21 ekstra itu gak pernah bisa diotak-atik. Sampai akhirnya datang teknologi yang namanya CRISPR atau CRISPR. Ini dia bintangnya. CRISPR atau CRISPR, bukan crispy ya guys, adalah semacam alat edit DNA paling canggih yang pernah dibuat oleh manusia. Bayangin, CRISPR itu kayak gunting molekuler yang bisa motong DNA di titik yang sangat spesifik. Tapi ini bukan gunting sembarangan. Dia bisa nyasar ke lokasi DNA yang sangat-sangat presisi, terus cut, delete, bahkan paste sequence genetik sesuai kebutuhan. Nama lengkapnya itu agak sulit banget sih guys, yaitu Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Lipids. Ribet ya? Iya anjir, makanya kita pengajak CRISPR gitu ya, biar nggak sakit lidah anjay. Nah, ilmuwan Jepang ini nggak cuma pakai CRISPR kayak orang-orang kebanyakan. Mereka nge-upgrade-nya pakai teknik yang disebut sebagai allele specific editing. Kalau ibarat komputer, ini bukan cuma pakai Microsoft Word buat ngedit dokumen, tapi udah level hacker yang bisa ngatur sistem operasi dari dalam. Teknik ini fokusnya ke kromosom 21 yang berlebih. Dan gila sih, mereka berhasil ngilangin kromosom ekstra itu dari sel pasien Down syndrome. Beneran dihapus gitu, gak dikompres, gak disembunyiin, tapi dihapus total. Gila banget gitu. Dan yang lebih keren, waktu sel-sel itu udah bebas dari kromosom ekstra, perilaku genetik mereka berubah. Sel-sel itu yang sebelumnya berisi karena overaktif akibat kelebihan gen, jadi lebih tenang. Gen yang bertanggung jawab atas perkembangan sistem saraf jadi lebih aktif. Sedangkan gen metabolisme yang tadinya overhead justru turun aktivitasnya. Ini bukan cuma teori doang, ini terjadi di laboratorium di dunia nyata, pakai sel kulit manusia beneran dari pasien Down syndrome. Dan bukan cuma itu guys, para ilmuwan juga melihat kalau fibroblast kulit atau jenis sel penting buat struktur jaringan dari pasien yang udah diedit ternyata tumbuh lebih cepat dan membelah diri dengan lebih efisien dibandingkan sel yang masih punya kromosom ekstra. Ibaratnya mereka kayak tanaman yang tadinya tumbuh lambat di tanah berbatu, tapi setelah tanahnya diperbaiki langsung tumbuh subur dan cepat mekar. Ini memberikan secercah harapan bahwa bukan cuma gejala Down syndrome yang bisa dikurangi, tapi mungkin kita bisa menyembuhkan dari level akar genetiknya. Tentu dengan tanda bintang besar, ini masih tahap awal banget dan belum diuji ke manusia secara keseluruhan gitu. Tapi tunggu dulu guys. Euforia sains gak lepas dari pertanyaan besar. Apakah dunia siap menghadapi teknologi yang bisa menghapus kondisi genetik seperti Down syndrome? Disinilah mulai muncul kontroversi. Di satu sisi, orang melihat ini sebagai terobosan besar. Bayangin, keluarga yang selama ini harus siap siaga 24 jam ngurus anak dengan tantangan medis berat, tiba-tiba bisa punya opsi genetik untuk menghindarinya. Siapa yang gak mau coba? Siapa yang gak tergiur coba? Tapi di sisi lain muncul pertanyaan, apakah menghapus kromosom 21 tambahan sama artinya dengan menghapus identitas seseorang? Apakah Down syndrome cuma sekadar kesalahan genetik atau kebagian dari keberagaman manusia yang layak dihargai? Ini bukan pertanyaan asal bunyi. Islandia pernah jadi sorotan dunia karena hampir semua ibu hamil di sana memilih aborsi ketika hasil tes prenatral menunjukkan kemungkinan bayi lahir dengan Down syndrome. Kita nyaris nggak punya lagi bayi dengan Down syndrome di negara ini, kata mereka dengan bangga, meskipun banyak pihak justru ngeri mendengarnya. Profesor Austrior Stefan
Johansdottir, seorang ahli etika dari Islandia, bilang bahwa kita harus dengerin suara dari orang-orang dengan Down syndrome sendiri. Banyak dari mereka merasa keberadaan mereka dipertanyakan. Mereka merasa terganggu seolah-olah dunia ingin mereka nggak ada, ujarnya. Dan itu bukan opini kosong. Banyak keluarga yang merawat anak dengan Down syndrome justru bilang bahwa anak-anak mereka adalah sumber cinta, pelajaran, dan semangat hidup. Memang berat, tapi bukan berarti nggak berharga kan. So disinilah kita berada sekarang, di persimpangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai etika kemanusiaan. Apakah kita akan gunakan teknologi ini untuk memperbaiki hidup manusia, atau untuk menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang berhak membuat keputusan itu? Mungkin jawabannya nggak bisa kita tentukan sekarang. At least kita harus berani memulai percakapan ini, karena masa depan genetik bukan cuma soal alat-alat canggih di laboratorium, tapi juga tentang hati nurani, kemanusiaan, dan keberanian untuk memahami bahwa tidak semua hal bisa dinilai dari normal atau tidak normal. Jadi lain kali kalau dengar kata Down syndrome atau CRISPR, jangan buru-buru mikir ini soal penyakit dan penghapusan. Ini tentang manusia, teknologi, dan pilihan besar yang kita buat bersama. Dunia berubah dan kita semua tanpa terkecuali ada di tengah perubahan itu. Gimana menurut kalian nih guys?